Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan saudara siapa? Pramono Pramono. dari Saudara Pramono dari Banyuwangi ini kebetulan dia pernah terjun sebagai juri atau korlap di beberapa EO yang cukup ternama di Indonesia. Di sini yang ingin saya tanyakan secara global ya, secara global bagaimana sih sistem penjurian untuk anis merah? ya. Ini kalau sistem ya, ini beda sama pakem ya. Kalau sistem biasanya itu di sini sekarang itu diterapkan ada waktu jeda Untuk biar burung eh, kerja dulu, biar nyaman spesifikasinya maksudnya? toleransi. Oh, toleransi ya, Nah, toleransi. ada yang 1 menit, ada yang 2 menit. Paling Tergantung lama 2 tergantung menit. EO masing-masing. Tergantung EO masing-masing. Oke. Terus Nah, kenapa kok ada toleransi 1 sampai 2 menit tergantung EO-nya kan ya? Ya. Kenapa ada toleransi? Nah ini untuk merangsang pemain bawah, pemain pemula. Biasanya ini kalau menelerkan burung ini agak sulit. Jadi kita sebagai EO gimana caranya membuat pemain anis merah itu nyaman biar merangsang pemain biar tambah banyak. Oh, berarti merangkul dari semua kalangan, baik pemain lama atau bos besar atau pemain baru atau pemula. Nah, itu Betul. pemula. Yang penting itu sekarang itu menampilkan burung-burung baru. Nah, itu Terus untuk merangsang pemain. Nah, setelah toleransi kita biasanya itu ada start awal, start pertama. Biasanya bendera setat berarti ya? Bendera start. Bukan bendera toleransi. Bukan. Oh, beda ya berarti. Beda. Berarti bendera setat dengan bendera toleransi beda. Kalau toleransi itu kita tidak masuk. Maksudnya cuma ada di pinggir juri. Ya, juri ada di pinggir Gantangan. Di pinggir gantangan, tapi posisi sudah siap. Oh, posisi siap. Posisi siap, ada 1 menit, ada yang 2 menit. Oh, berarti posisi yang dimaksud toleransi itu juri sama sekali tidak masuk di lapangan. Berarti lapangan benar-benar steril tanpa orang lain. Ya, kosong. Biar burung tenang. Biar kerja dulu. Baru ada waktu 1 menit sampai 2 menit kita baru sebagai juri masuk. Oh, tergantung EO-nya ya, 1 menit atau 2 menit tergantung EO-nya. Tergantung EO-nya. Oke. Nah, untuk penilaian pertama kita ada bendera start. Bendera start Itu bukan bunyi, itu teler. Betul. Teler kita kasih start. Bendera start. Ada bendera putih, ada yang kuning, macam-macam. Tergantung EO-nya. Nah, tergantung EO-nya. Start awal itu memang kelihatan sudah mulai kerja sampai awal. Jadi terus ada 3 menit lagi ada start kedua. Oh, start kedua. Ya, benderanya beda lagi. Tergantung EO-nya. Tergantung EO-nya ya. Kalau durasinya juga tergantung EO-nya ya. Ya, tergantung EO-nya. Tapi kalau biasanya kalau saya 2 menit, 3 menit, 3 menit. Start pertama 3 menit, start kedua 3 menit. 2 menit atau 3 menit lagi Banding. Ada yang 2 menit ya. Lah, tergantung itu EO-nya ya. tergantung Betul. EO-nya. Terus kira-kira ini ketika ada burung ini sudah setelah toleransi juri masuk, yang teler mendapatkan bendera start pertama. Bendera start pertama ya. Terus tiba-tiba ada burung yang telah teler, sedangkan penjurian waktu untuk start pertama habis, berarti mendapatkan bendera start kedua. Nah, untuk burung yang start kedua itu layak gak mendapatkan koncer? Kenapa kok dia kok ada bendera start pertama sama start kedua itu? Gini ya, bendera start ini untuk merangsang kita ini pemain baru ya, untuk pemain burung baru, untuk merangsang gimana caranya pemain ini bisa menampilkan burungnya maksimal ya. Jadi gini, kalau memang itu 2 menit awal itu tanpa ada penilaian, kita di luar. 3 menit awal itu start pertama. Start pertama itu kalau burung ini meletik, kita ambil benderanya. Kalau burung ini teler di waktu masih 3 menit penghitungan itu kita kasih lagi. Oh, masih bendera start pertama ya, masih ya waktunya ya. Nah, dan kalau sudah lepas dia start pertama itu mendapat start kedua. Jadi kalau tadi yang pertama itu meletik, terus start kedua
Teler lagi. kita kasih bendera. Oh, berarti dapat bendera lagi start kedua. Bendera start kedua. Nah, gunanya ini gini. Tujuannya kita ini untuk merangsang ya, burung kualitas. Biasanya burung kualitas ini kebanyakan tidak kuat durasi. Begini, yang dimaksud burung kualitas gimana maksudnya? Ya, untuk spesifikasi. Kalau burung kualitas ini kan anis merah, kalau kanan kirinya mentok terus sama volume lebar, sama volume keras ya, kencang. Terus telernya kanan kirinya itu keras lah, itu biasanya itu meletik, gampang meletik. Nah, jadi kita adakan berapa setat, itu tujuannya untuk menyaring ya. Kalau memang burung kualitas ini setat kedua, telernya setat kedua, terus dia sampai akhir, ini masih layak diajukan B, tidak boleh diajukan A. Berarti bisa saya ambil kesimpulan itu burung di atas rata-rata. Kalau burung di atas rata-rata. Ya, maksudnya kan burung di atas rata-rata. Kualitas maksudnya burung di atas rata-rata. Di atas rata-rata bisa diajukan B. Bisa diajukan bendera koncer B. Tapi tidak berhak mendapatkan koncer A. Karena benderanya stat. Nah, tapi bukan jaminan burung ini tidak bisa nomor 1. Oh, berarti bendera stat kedua masih bisa bendera juara 1 apa? Bisa juara 1. Tapi tidak mendapat bendera koncer A. Ya. Loh, kok bisa? Nah, ini. Kalau misalkan ini ada juri 6. Ya. Kunci 6. Yang stat awal ini hanya teler aja. Teler. Kualitasnya kurang. Standar. Otomatis juri itu kalau memang dia kerjanya bagus, pengajuan A itu pasti akan mencar semua. Ya, bendera mencar. Tapi kalau ada burung kualitas di atas rata-rata, ada bendera statnya kurang B, itu bisa ngumpul. Oh, berarti ketika burung yang stat pertama tadi merahnya mencar, ya, dan yang burung di kualitas di atas rata-rata setelahnya teler, berarti kan dia mendapat bendera B. Ya. Berarti bendera B-nya katakanlah contoh di gantangan nomor 15, burungnya teler di atas kualitas rata-rata ya. Ya. Juri 6 ngumpul di semua. B-nya ngumpul di semua, yang lain dapat katakan ada yang 2, ada yang 1. Ada yang 1. Nah, ini kan penilaian. Kalau saya sih sebagai EO kemarin EO yang dulu sampai yang sekarang itu kan nilai A-nya 100, B-nya itu 40. Kalau 40 ini ngumpul semua di B, 6 bendera itu jadi 240. Kalau sama konjer A2, karena burungnya ini kualitasnya masih standar, jadi juri pengajuan A ini mencar. Ada yang 2, ada yang 1. Lah, ini masih kalah sama B6. Jadi paham. Jadi gini. Jadi burung kualitas juga yang istilahnya ya statnya kurang, jadi masih bisa berharap telat stat lah. Kenapa keluar sistem kayak gitu ya, karena ini tujuannya untuk merangsang pemain. Ayo sekarang burung anis merah yang kualitas ini pada keluar. Kalau tanpa stat ya, itu nanti akan kita nilai stat awal langsung teler sampai akhir. Kalau tidak ada bendera stat A dan B, itu akan yang juara yang awal itu. Walaupun kualitasnya di bawah standar. Di bawah masih standar. Kurang lah. Iya, di bawah standar. Jadi tujuannya itu untuk meramaikan, tapi semuanya itu sama aja. Burung kualitas tetap pasti juara. Ya. Tapi intinya kita membuat sistem ini untuk merangsang pemain untuk mengolah gimana burung yang kualitas ini bisa juara. Berarti begini, bisa saya artikan begini. Berarti yang punya burung standar, ya. Saya tidak ngomong jelek loh ya, karena burung tidak ada jelek. Yang punya burung standar tapi statnya bagus, masih mampu bersaing dengan burung yang kualitasnya bagus, walaupun tapi
statnya telat. Bendera stat. Jadi mampu bersaing antara Masih bisa bersaing. burung biasa sama burung Ya, di atas rata-rata. Burung punya bos sama burung pemula. Nah, itu. Karena gini ya. Kita harus samakan semuanya. Kenapa? Ada stat kita meletik burung kita ambil. Karena ada di nilai pakem burung. Pakem Ya, burung. di pakem burung itu 80% kerja. Itu layak diajukan. Layak diajukan. Nah, tapi kalau tidak ada bendera stat, itu harus awal. Harus awal. Nantinya kalau juri itu diprotes, kalau tidak ada bendera stat, kerjanya kurang. Ya. Ataupun bermain, misalkan ada juri yang bermain, itu tidak bakalan bisa. Memang burungnya kerjanya kurang, kelihatan nanti. Ya. Kita membuat itu untuk sefair mungkin supaya pemain itu Merasa tahu. nyaman. Ya, kalau bendera stat A bisa diajukan A, kalau bendera stat B bisa diajukan stat kedua bisa diajukan B, sudah kelihatan. Sudah. Jadi burung yang istilahnya katanya sekarang itu banyak yang istilahnya katanya si juri juri bermain, tapi itu sekarang tidak ada. Kalau anis merah itu kelihatan, apalagi ada bendera stat. Kalau sudah bendera stat kedua, tidak bakalan berani juri ngasih kuncir A. Oh, enggak berani ya? Tidak berani. Nggak berani. Tapi bukan jaminan. Nah, kalau memang burungnya kualitas, bisa masih juara Satu, walaupun mendapatkan bendera koncer B. Ya. Dengan catatan itu tadi ya, A-nya mencar, B-nya ngumpul di satu burung. Tapi kalau memang burung ada Kualitas setat rata-rata. mulai awal, terus Bagus. bagus. Oh iya jelas, itu ya sudah jelas. tidak bisa diomong. Ya jelas, Nah, itu. jelas. Itu sudah beda cerita sudah kan? Beda cerita. Terus berarti ini untuk semua IO bisa dikatakan wajib ya untuk toleransi itu ya? Gini ya, kalau masalah ini sementara ini kayaknya ya toleransi untuk anis merah. Kebanyakan EO itu sudah pakai toleransi untuk wilayah blok timur. Blok Timur. Ya, untuk antara Jawa Timur, Bali, Lombok. Jawa Tengah juga. Nah, Jawa Barat juga. sementara ini, nah, tujuannya apa? Kita ini anis merah ini, ayo, aniser ini harus ramai kembali. Kita sebagai juri burung yang paling indah itu anis merah. Anis merah. Anis merah. Jadi kita sebagai juri, gimana caranya pemain itu nyaman, burung bisa masih dihargai, biarpun statnya kurang. Kalau memang burungnya di atas rata-rata, ya kita bisa masih juara. Tapi kalau memang burungnya standar terus statnya kurang, ya wis kita Ya, nggak usah. pastilah itulah. Ini kita menjaga burung-burung kualitas. Ya, betul. Biasanya burung kualitas ini agak rewel. Ya, kebanyakan. Jadi tujuan kalau masalah terbentuknya sistem ini pengembangan dari pakem. Ya, pakem itu tetap irama lagu, volume, fisik dan gaya, durasi lah. Itu Nggak bisa pakem, diubah. ya, tetap terus dikembangkan. Tunjang dengan sistem yang bagus. Dengan sistem itu tujuannya untuk mempermudah juri dan untuk mempermudah si pemain. Ya. Jadi kalau untuk start ini pemain itu akan tahu sudah. Oh ya wis mentok. Kalau memang burungnya di atas rata-rata, misalkan memang burung yang nominae yang start awal ini burung kualitas, terus ada burung kualitas ini nggak bisa, maksudnya burung kualitas ini start kedua bisa nanti nominasi. Bisa nominasi aja. Kalau memang burung yang start awal ini bagus-bagus juga. Bagus juga. Kan gitu. Ya. Jadi masih kebantu. Dengan kualitas. Dengan kualitas ini bisa
mendapatkan nominasi aja. Berarti oke, kalau untuk sistem tadi sudah mulai jelas dipaparkan. Kalau untuk pakem tadi ya, Ya. bisa dikasih gambaran sedikit yang dimaksud burung bagus dan kurang bagus tuh bagaimana kira-kira untuk anis merah? Ya, untuk anis merah. Burung anis merah ini pertama itu harus teler. Wajib, Pertama. karena penjudannya harus teler dulu kan? Teler. Dua, irama lagu. Irama lagu. Nah, yang dimaksud irama lagu itu membawakan lagu kecil-kecil, nyepit. Ya, sepit rapat. Oh, isi-ngisi kanan Ya, kiri. kanan kiri. Kalau perkara teler itu gaya termasuk. Gaya. Ya, tapi yang penting itu irama lagu. Kanan kirinya ngisi. Nah itu. Dua, volume. Volume. Tiga, durasi, baru gaya. Oke, untuk volume. Yang dimaksud volume ini gimana? Volume itu harus keras atau yang penting dia itu kedengaran oleh juri, tidak tipis atau gimana? Kalau volume itu ada yang istilahnya burung keras saja. Di atas rata-rata. Burung itu Ngeristal, ya, betul. mengeluarkan sepit rapat. Ya, biasanya itu suaranya itu lebih ke telinga juri itu lebih pedas. Lebih pedas. Terus ada keras, ada yang tangguh. Ya. Nah, jadi kalau memang tetap kita utamakan dari irama lagu nomor 2 ini volume. Karena volume ini penting penunjang. Kalau volumenya kurang ini bisa mengurangi. Nah, kita sebagai juri itu karena banyaknya burung ini banyak, kita membutuhkan untuk mencari kuncir A dan B ini membutuhkan volume. Volume, betul. Volume keras baru kita dengar irama lagu, gitu. Ya. Jadi tetap irama lagu, volume, baru durasi. 4 gaya, ada yang teler, boyong, ada yang gaya lama sekarang, ada kata penguin. Nah itu faktor penunjang tambahan sebenarnya. Bukan untuk patokan burung ini bagus. Bukan apa ya? Ini hanya tambahan. Kalau memang burung itu sama, ada 2 burung, irama lagunya sama, volumenya sama, 11-12 lah. Kita tinggal lihat gayanya yang mana yang gaya telernya. tuh. Ya kalau anis merah ini memang gimana ya, indah kita lihat. Gaya juga penunjang untuk memanggil juri biar bisa melihat. Gaya itu kan sebenarnya untuk memancing juri untuk melihat. Ya. Kita nyamperi burung kalau sudah gayanya bagus baru kita perhatikan. Kadang-kadang kan gitu. Ya. Diperhatikan, oh lagunya ini. Nah, burung kalau juri jauh, kalau sudah telernya kurang bagus, gayanya kurang bagus. Nah, ini kadang-kadang ini banyak yang kelewat. Tapi kalau gayanya bagus itu sebenarnya untuk memanggil juri. Gaya itu untuk memanggil juri biar lebih memantau. Dia memperhatikan volumenya sama lagunya. Oke, untuk materi lagu. Saya mau tanya tentang materi lagu. Materi lagu yang dimaksud ini bagaimana? Burung yang ngisi kanan kiri tanpa jeda, bisa dikatakan rapat ya, rapat tanpa jeda. Tapi lagunya standar. Bawa lagu aslinya. Dengan burung yang speednya tidak rapat, lagunya bisa dikatakan komplit. Dia mengeluarkan jala uren atau cililin atau gereja, tapi dia kanan ngisi, ke kirinya kadang ngosong, tengah kadang ngosong atau pinggir ngosong. Ya, itu bagaimana itu perbandingannya? Ini, ya teman-teman ini kan kebiasaan pemain kadang-kadang itu langsung waduh burung cililin gitu tembakan nah, itu sebenarnya bukan patokan itu, bukan patokan suara cocak jenggot ataupun jalak suren, indah. Yang dimaksud irama lagu itu sebenarnya perpindahan lagu ya. Perpindahan lagu dari satu lagu ke lagu yang lain. Nah, itu secara membawanya rapat. Itu yang bagus. Yang bagus. Ya, bukan
entah itu lagu apa aja Untuk yang dibawa. terutama untuk Anis Merah ya. Ya, Jadi walaupun dia bawa lagu aslinya Anis Merah, dia tetap tapi kalau membawakan rapat ya rapat. itu bagus. Bagus ya. Walaupun dia tidak ada isian cililinya, jenggotnya. Nah, kalau ini ada cocak jenggot, krak, nyampe krak, lah ini kan jeda. Ya. Ini kurang bagus. Terus kesampingnya ngosong, baliknya kosong. Nah, kalau bisa cocak jenggot, nah ini kan rapat. Ya. Jadi semuanya itu entah suara apa aja, yang penting dibawakan dengan speed rapat. Tuh. Jadi nggak perlu cililin, entah itu cililin, entah itu cocak jenggot, itu semuanya sama. Kalau di burung, di ocehan ataupun di Anis Merah itu sama aja. Ya, yang penting membawakan rapat. Itu aja. Jadi sudah ada gambaran yang cukup jelas ya tentang pakem penjurian Anis Merah dan sistem di lapangan untuk menilai burung Anis Merah ini sudah kelihatan gamblang di sini. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh teman-teman pemain dan juga juri. Mungkin bisa menjadi patokan. Tapi tetap tergantung, kalau untuk juri tergantung pada pakem EO-nya masing-masing. Jadi intinya ya, supaya kita sama-sama enak. Semua EO yang ada di Indonesia semuanya itu pakemnya sama. Namanya burung kualitas, tetap pasti bagus, pasti juara. Pasti. Nah, cuma kadang-kadang itu kita ada sistem ya ada yang enggak pakai toleransi, ada yang lah itu tergantung EO-nya masing-masing. Namanya. Tapi kalau untuk Anis Merah? Kalau Anis Merah sih, kalau bisa sih ya untuk merangsang pemain. Kalau untuk ya saya pribadi, saya dulunya sebelum jadi juri, saya pemain Anis Merah. Untuk merangsang pemain, untuk biar bisa merasakan lebih nyaman. Ada toleransi. Ya soalnya kan saya lihat untuk Anis Merah kan kita sepakat untuk Anis Merah basic kita, kiblat kita di Bali. Ke Bali. Di Bali pun hampir semua EO juga pasti ada toleransi. Saya lihat itu. Ya, itu mungkin dari perkembangan waktu untuk membuat nyaman pemain Anis Merah. Jadi ada sistem toleransi. Ya tujuannya ya sama semua, intinya ingin meramaikan Anis Merah kembali dulu kayak era 90-an, 2000. Oke, terima kasih Pak Pramono. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan lagi gairah teman-teman pemain Anis Merah yang baru ataupun yang udah lama dan mempunyai burung kualitas tapi terkendala bendera stat. Mudah-mudahan bisa dengan adanya ini bisa diaplikasikan ke gantangan-gantangan di seluruh Indonesia. Jadi akan rame seperti dulu lagi. Ya, kita tujuannya itu Anis Merah ini dulunya utama ya. Sampai ada bapak penyisian, saya ingin juga sebagai juri ingin menyaksikan juri kayak dulu lagi sampai 60 burung, sampai full gantangan, sampai ada burung Anis Merah penyisian. Saya ingin itu terulang lagi karena burung Anis Merah itu tantangannya jos. Oke. Terima kasih atas penjabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.